Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran tematik 5D. Kali ini kita akan membahas subtema 1, PB 4, 5, dan 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mendiskusikan tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sekitar, mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya, membaca pantun, menentukan lagu bertangga nada mayor dan minor, membuat poster organ peredaran darah hewan, menjelaskan pengertian dan membuat pantun jenaka, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga sekolah, mengidentifikasi jenis-jenis pantun berdasarkan isi, menuliskan tangga nada mayor dan minor. Anak-anak buka buku paket di halaman 19. Kita akan mulai di pembelajaran 4. Mendiskusikan tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan. Adapun contoh tanggung jawab kita dalam menjaga keamanan lingkungan, yang pertama, mengikuti ronda malam dan membangun pos kamling. Pos kamling dapat menekan dan mengatasi kriminalitas di sebuah lingkungan, dan setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang dirotasi setiap malamnya. Mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Lingkungan hidup yang terpelihara akan menciptakan kenyamanan dan keamanan. Dengan demikian, interaksi sosial juga dapat berjalan dengan lancar. Interaksi yang baik dapat mendukung terjadinya pembangunan sosial budaya di dalam masyarakat. Apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan sosial budaya, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup, misalnya, ikut berpartisipasi dalam rapat serta menghargai setiap pendapat warga, ikut melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah, mengikuti ronda malam warga secara bergilir untuk menjaga keamanan lingkungan, dan aktif dalam berorganisasi yang terdapat di lingkungan sekitar. Upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan baik jika setiap warga saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kali ini kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu membaca pantun. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari jenis-jenis pantun. Nah, kali ini kita akan membaca pantun. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca pantun adalah intonasi atau penekanan tinggi rendah, keras lembut, dan cepat lambatnya suatu kata atau kalimat saat membaca pantun. Jeda atau pemenggalan kata, pelafalan huruf atau kata, volume suara atau keras lemahnya ucapan harus terdengar jelas. Di buku paket halaman 21 terdapat beberapa contoh bacaan pantun. Anak-anak bisa membacanya sendiri ya. Kali ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah hewan. Kalau di sebelumnya kita mempelajari organ peredaran darah pada manusia, kali ini kita akan belajar peredaran darah pada hewan. Di sini, Mem memberikan dua contoh hewan. Yang pertama cacing, dan yang kedua adalah mamalia. Di buku paket halaman 26 dan 27, anak-anak bisa melihat contoh peredaran darah hewan tersebut. Yang pertama cacing. Sistem peredaran darah cacing tanah terdiri atas darah,
pembuluh darah, serta jantung sebagai pusat peredaran. Jantung dan saluran darah cacing memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas tubuh ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Kemudian sistem peredaran darah pada hewan mamalia. Organ peredaran darah mamalia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Jantung mamalia terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat sempurna dengan katup penghubung. Tanggung jawab sebagai warga sekolah. Contoh tanggung jawab kita sebagai warga sekolah: selalu menaati tata tertib sekolah atau peraturan sekolah, selalu datang tepat waktu, selalu menghormati guru dan teman di sekolah dan di luar sekolah, tidak berkelahi di sekolah dan di luar sekolah, selalu melaksanakan tugas piket, selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang selalu diberikan oleh guru. Di sini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis pantun, nah di sini juga akan kita pelajari kembali, namun berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya, jenis pantun itu terbagi menjadi 5 pantun. Yang pertama ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kepahlawanan, dan pantun kias. Pantun jenaka, maksud mem adalah pantun nasihat, adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengundang tawa. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Sedangkan pantun kias adalah pantun yang berisi kata-kata kias atau perumpamaan yang mengandung makna. Beberapa contoh jenis-jenis pantun ada di buku paket halaman 33. Oke, pembahasan kita di subtema 1 PB 45 dan 6 sampai sini. Mudah-mudahan anak-anak memahami dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari berikutnya. Jangan lupa say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.